SM Store, amanah dalam muamalah. Ini semua karena pengorbanan, perjuangan, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat, para tabi'in dan seluruh ulama-ulama yang membawa kebaikan. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka semua. Ikhwatal iman, ada perbedaan antara soleh dengan musleh. Ada perbedaan baina as-solih wal muslih. Soleh itu artinya orang baik. Adapun muslih artinya menjadikan orang lain baik. Jadi dalam itu dari akar kata yang sama ya, dari akar kata sama, soluha, sod lam ha. Dari akar kata yang sama, sod lam ha. Soluha yang soleh, atau solihun orang yang soleh. Orang soleh itu kalau bahasa Indonesianya ya orang baik. Tapi ada juga aslaha yuslihu muslih, ya, memperbaiki, menjadikan orang lain baik. Isim fa'ilnya al-muslih, itu orang yang menjadikan orang lain baik. Lah antum yang hadir di sini tuh nggak cukup jadi yang pertama. Jadi bedakan antara soleh dan muslih. Dua kata ini sebenarnya dari akar kata yang sama, soluha, artinya baik. Cuma kalau soleh itu baik untuk dirinya sendiri, puasa, sholat malam, orang, sholat, puasa, baik sama orang lain, berbakti ke orang tua, itu orang soleh, itu orang baik. Bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim punya dulur jenenge Muthalib. Lah nasabnya Imam Syafi'i itu sampai Muthalib. Jelas? Nah, berarti punya leluhur di kota Mekah. Karena Muthalib kan orang Mekah, Hashim. Tapi ibunya melahirkan Imam Syafi'i di Gaza. Terus ditinggal mati sama bapak beliau, yatim piatu miskin, tidak punya apa-apa. Ibunya ini nggak ingin anaknya ini nggak tahu siapa ajdaduhu, leluhurnya. Maka dibawa kembali ke kota Mekah, bahwa di sana ada keluarga besarnya supaya tahu nasabnya nyambung. Intinya di Mekah dia belajar luar biasa dan cerdasnya luar biasa Imam Syafi'i ini. Di Mekah belajar ke Sufyan ibnu Uyainah, belajar ke Fudail bin Iyad, belajar ke ulama-ulama lentera cahaya ilmu pengetahuan pada zamannya. Sampai umur belasan tahun, ya jadi umur 7 tahun apal Quran, apal seapal-apalnya. 10 tahun apal kitab Muwatta. Muwatta itu kitabnya Imam siapa? Imam Malik. Imam Malik. Itu dihafal di luar kepala. Ketika di belasan tahun, ya setelah menghafalkan Quran, kemudian umur 7 tahun menghafalkan Muwatta. Dalam umur 10 tahun, karena pada zamannya Muwatta'nya Imam Malik paling luar biasa. Setelah itu belajar ke Masjidil Haram, ke Sufyan ibnu Uyainah, belajar ke Fudail bin Iyad dan seterusnya. Terus ketika beliau sudah jadi remaja, beliau hijrah. Hijrah itu sebelum jadi pemuda. Remaja itu sebelum pemuda. Remaja dulu baru apa? Remaja itu ya kayak anak SMP begitulah, kurang lebih. Hijrah kemana? Ke Madinah. Bertemu langsung sama pengarang kitab Al-Muwatta. Yang mana kitab Muwatta sudah dihafal oleh Imam Asy-Syafi'i. Lah biasanya zaman dulu kan langsung talaki, nimba ilmu langsung ke pengarang kitabnya. Terus ada sanadnya. Itu Imam Syafi'i baca Muwatta itu nggak pakai kitab, dibaca. Maka Imam Malik rahimahullah tercengang dan merasa tidak pernah anak murid secerdas Imam Syafi'i. Akhirnya dipanggil nih Imam Syafi'i sama Imam Malik. Ya Malik, wallahi inni araf anna Allah qad alqa fi qalbika nura fala tudfi'u bi dhulmatil ma'asi. Wahai Syafi'i, aku melihat Allah telah menancapkan dalam dadamu cahaya. Wallah, jangan sesekali kau padamkan cahaya itu dengan kemaksiatan. Karena nggak pernah punya murid sehebat itu. Dinasihati tinggalkan maksiat, agar cahaya yang Allah berikan di hatimu tidak padam.
Makanya orang kalau pelaku maksiat pasti gak pinter, karena cahaya ditutup Allah. Imam Syafi'i dinasihati Imam Malik. Singkat kata terlalu panjang nanti Imam Syafi'i. Intinya Imam Syafi'i ini luar biasa, menara ilmu pengetahuan. Suatu saat Imam Syafi'i ini mau berkunjung ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Disambut, dipersiapkan oleh Imam Ahmad, kasih makan makanan yang lezat-lezat, yang enak-enak. Untuk menghormati seorang ulama, disiapkan makanan yang lezat-lezat, yang enak-enak. Datanglah Imam Asy-Syafi'i, disambut senang sama Imam Ahmad, keluarganya Imam Ahmad, murid-murid Imam, sambil nunggu-nunggu ini ulama besar yang datang ini. Kira-kira apa nanti, ingin tahu bagaimana akhlaknya, ingin tahu bagaimana tutur bicaranya, ingin tahu kedalaman ilmunya. Orang-orang sudah nunggu semuanya nih, termasuk keluarganya Imam Ahmad. Datanglah Imam Syafi'i, disambut, disuruh masuk ke rumahnya Imam Ahmad, monggo pinara, sudah disediakan makanan banyak. Apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Itu Imam Syafi'i menghabiskan makanannya Imam Ahmad. Makanan banyak dihabiskan. Kesan pertama itu, waduh, gak cocok. Imam Syafi'i kakek mangannya wakai. Kesan pertama orang nggak, kok gini ya? Perkiraan kita ini nggak kayak gitu. Dihabiskan semuanya. Habis itu malam hari dilihat, namanya ulama besar ya, diteliti gerak-geriknya. Malam hari Imam Syafi'i nggak sholat malam. Nggak sholat malam. Begitu waktu keluar subuh diintai sama orang-orang itu, pengen tahu kemuliaan Imam Syafi'i. Subuh-subuh dia berangkat ke masjid, nggak pakai wudhu. Jatuhlah Imam Syafi'i. Akhirnya orang-orang tanya, gimana ini? Katanya ini bener tak yang tamunya ini Imam Syafi'i? Ya, siji kok mangane akeh, loro gak sholat wengi, nomor telu apa tadi? Subuh gak wudhu langsung sholat. Wah, bener tak Imam Syafi'i yang katanya hebat itu? Ditanyakan kepada Imam Syafi'i oleh Imam Ahmad. Ya, orang-orang berkata seperti ini, ya Syekhna, wahai guru kami. Dijawab sama Imam Syafi'i. Adapun mereka mengatakan atau kalian mengatakan aku makan makanannya Imam Ahmad, aku makan semuanya lahap. Betul, tak salah. Karena aku yakin makanannya Imam Ahmad adalah makanan yang halal. Maka aku penuhi perutku. Tujuannya untuk membentuk daging dan mengalirkan darah di tubuhku untuk menguatkan aku menuntut ilmu dan menguatkan aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Habiskan makanan. Pasti halal, pasti berkah. Dimakan. Karena ada hadisnya Nabi kan. Ya, la yakul ta'amaka illa taqiyun. Jangan ada yang makan makananmu kecuali orang bertakwa. Karena ada hadis ini Imam Ahmad menyiapkan makanan yang enak-enak. Jangan ada yang makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Artinya tamumu sing api-api gitu loh. Kalau dimakan sama tamumu dapat pahala, dia zikir, dia ibadah. Paham? Nah, disiapkan. Jadi saling connect, saling paham. Imam Ahmad mempersembahkan sebaik mungkin karena tahu hadis itu. Lah Imam Syafi'i juga ngerti, Imam Ahmad gak mungkin sing haram iki. Pasti halal, pasti berkah. Makan. Adapun kedua kata mereka, aku gak sholat malam. Bener aku gak sholat malam. Aku akui aku gak sholat malam. Karena tadi malam aku memikirkan satu hadisnya Nabi, potongan kecil. Yang untuk memikirkan hadis itu, mentadaburi hadis itu, aku gak tidur semalam suntuk. Jadi kalau dikatakan aku gak sholat malam, bener aku gak sholat malam. Karena tadi malam aku mempelajari hadis Nabi yang potongan ringan. Potongan itu berbunyi seperti ini. Ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Yang sering antum dengar kan kisah ini kan? Wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan Nughair? Abu Umair itu anaknya Abu Thalha, saudara seibu dengan Anas bin Malik, bocah kecil. Bocah kecil ini punya burung, namanya apa tadi? Nughair. Dibuat mainan Nughair, terus Nughairnya itu mati. Nughairnya itu mati, burung si Abu Umair sedih, terus dia merengut. Ya sedih, galau lah melihat burungnya mati ditunggoi begini. Rasulullah datang. Rasulullah menghibur si Abu Umair ini. Dan Rasulullah mengatakan, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Abu Umair, ada apa dengan Nughairmu? Ucapan ini itu menjadikan Imam Syafi'i gak tidur malam.
Karena berusaha menggali faedah-faedah dari hadis yang kecil itu. Jadi saya tadi malam aku nggak tidur karena memikirkan hadis itu. Disinilah Imam Asy-Syafi'i menjadi seorang muslih, bukan sekedar soleh. Antum paham maksudnya? Nek sekedar soleh, tutup buku gak usah belajar sholat wengi untuk dirinya sendiri. Bisa dipahami ya. Tapi Imam Syafi'i pada waktu itu dia mempelajari hadis, memahami hadis untuk memperbaiki orang lain dengan hadis yang ia pelajari ini. Jadi ibadahnya itu menghasilkan yang menular ke orang lain. Kalau sholat malam ya untuk dirinya sendiri. Maka dari itulah ya, tolabul ilmi afdalu minan nawafil. Menuntut ilmu itu lebih tinggi daripada amalan-amalan sunnah lainnya. Daripada sedekah sunnah, daripada sholat malam, lebih utama sholat malam, lebih utama apa? Sholat malam. Yang ketiga, itu yang ingin saya garis bawahi. Kenapa Imam Syafi'i? Karena beliau menjadi muslim, tidak sekedar apa? Sholat. Kalau sholat, sholat malam sudah nggak baca kitab aja. Dan yang ketiga, kenapa Imam Syafi'i tidak wudhu ketika sholat subuh? Kata beliau, karena setelah sholat isya aku nggak tidur, aku nggak batal sampai subuh, sehingga aku sholat subuh dengan wudhunya sholat isya. Nah itu ya, jadi begitulah kira-kira juru dakwah. Ya tengah malam belajar. Antum yo ngono utak-utak kamerae, iki sik durung iso, besok iki acara piye sampean. Itu bagian dari Anda menjadi muslihun, para pembuat kebaikan. Bahkan itu lebih insyaallah lebih terjaga hatinya daripada yang tampil di depan kayak ustaz-ustaznya, lebih hati-hati. Nah, itu kenapa saya sampaikan ini. Supaya antum paham bahwa antum di sini tidak sekedar apa? Soleh, tapi apa? Muslih. Nah, itu harus antum tancapkan dalam diri kita bahwa kita harus menjadi pribadi yang muslih, soleh untuk diri kita dan kita mensolehkan orang lain. Kemudian ikhwatal iman, apa saja keutamaan dakwahnya? Alhamdulillah saya lihat wajah-wajah yang tidak asing di hadapan saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan antum semuanya. Apa saja keutamaan dakwah? Banyak dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan keutamaan dakwah. Ya. Di antara yang sering kita dengar adalah innad dala 'alal khairi kafa'ili. Sungguhnya orang yang menunjukkan kebaikan itu pahalanya seperti orang mengerjakan kebaikan itu. Kalau seandainya ya, keutamaan dakwah itu tidak ada yang lain kecuali ini saja. Itu cukup untuk memotivasi kita untuk berusaha memberi kebaikan ke orang lain. Seandainya keutamaan dakwah itu tidak ada belas kecuali satu ini tok saja. Adal alal khair kafaili. Orang yang menunjukkan jalan kebaikan itu seperti pahala orang yang mengerjakannya. Jadi kalau kita di sini aja mas, terus orang itu nurut jenengan, ikut jenengan terus melakukan kebaikan, ada dapat pahala. Lihat cucunya makan tangan kiri, nak kalau makan tangan kanan, tidak boleh tangan kiri sayang. Setelah itu terpatri dalam bocah kecil ini selalu makan selalu tangan kanan. Besok diulangi tangan kiri, diingatkan lagi sampai terpatri dalam hatinya anak kecil ini kalau makan tangan kanan. Itu meskipun sampean mati, cucu sampean ini terus berdewasa, sampean terus dapat pahala. Cucu sampean nanti ngajarkan ke anaknya, terus dapat pahala. Meskipun tulang belulang kita sudah remuk, meskipun daging kita terkoyak, meskipun kain kafan kita sudah usang bahkan tidak ada lagi, tapi omongan kita makan tangan kanan abadi, tidak pernah Allah gugurkan, abadi ila qiyamis saat, sampai hari kiamat. Ya, karena ada hadisnya, idza matal insan in qata'a amaluhu, jika anak Adam meninggal dua terputus amalnya kecuali tiga, di antaranya adalah au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Ya inilah dakwah. Ada antum buat potongan, antum ngajak orang buat kajian, antum misalnya nggak ngerti dalil, antum buat acara,
ada pemateri, aslinya orang nggak ngerti, jadi ngerti karena acaramu. Sampai terus dapat amal jariah. Subhanallah. Kadang-kadang ini kita melakukan aktivitas tapi nggak kita sadari gitu. Makanya butuh ikhlas. Penting ikhlas itu. Itu harus dikoreksi terus ikhlas ini. Kalau tanpa ikhlas itu capek hidup kita ini. Sudah capek-capek gak dapat apa-apa. Harus ikhlas. Pegiat-pegiat dakwah itu harus ikhlas. Karena kadang-kadang, loh, yang sana kok begini kok kita belum. Akhirnya ada kompetisi duniawi, ya dah boleh. Kompetisi duniawi itu nggak mesti duit. Kompetisi dunia itu nggak mesti duit loh. Kadang-kadang apa istilahnya? Kadang-kadang popularitas. Itu kita harus senantiasa bercapek-capek untuk menasihati hati kita itu. Masalah satu ini. Ya, karena kalau tanpa ikhlas itu percuma kita ini. Didatangkan pada hari kiamat, atau pada hari kiamat ada 3 orang yang pertama kali dilemparkan ke neraka. Dalam lafaz yang lain, neraka itu dinyalakan pertama kali dengan 3 orang ini. Salah satu diantaranya adalah penyebar kebaikan, menyampaikan kebaikan. Tapi bukan karena Allah. Kalau ustadznya berarti karena ingin popularitas, ingin dipanggil alim, naudzubillah min dzalik, kita berdoa kepada Allah berlindung dari semua itu. Maka dilemparkan ke neraka. Atau yang beraktivitas di bidang dakwah, ingin yang paling menonjol, ingin yang paling ingin yang itu hati-hati. Terus kita harus bercapek-capek nasihati diri kita tentang ikhlas. Ma'alastu syai'an asyadda alayya min niyati. Kata para ulama salaf, tidak pernah aku mengobati sesuatu ya lebih dahsyat melebihi aku mengobati hatiku. Karena selalu berubah-ubah. Ad-dal al khair kafa'ilihi. Innad dala alal khair kafa'ilihi. Ya, penunjuk jalan kebaikan itu seperti pelaku kebaikan. Ada seorang laki-laki datang ke Nabi saking pengennya bantu Nabi. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yastahmiluhu. Seorang laki-laki datang ke Nabi ingin membantu Nabi membawakan barangnya Nabi. Nabi manusia biasa, Nabi ke pasar, Nabi belanja, Nabi ada barang yang dibawa. Maka ada seorang laki-laki datang ke Nabi ingin membawakan barangnya Nabi. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yastahmiluhu. Seorang laki-laki datang ke Nabi karena ingin bantu Nabi membawakan barang bawaannya Nabi. Kemudian falam yajid indahu ma yahmiluhu. Ternyata Nabi nggak ada sesuatu yang bisa dia bantu dari Nabi. Artinya Nabi membawa, bisa jadi Nabi nggak bawa apa-apa, atau bisa jadi bawa sesuatu yang nggak usah bantuan orang lain. Artinya Nabi mengatakan sudah, aku nggak ada masalah dengan ini. Falam yajid ingdahu ma yahmilu. Orang ini tidak menjumpai apa yang bisa dia bantu dari Nabi, karena Nabi mungkin barangannya nggak banyak dan seterusnya. Fadallahu ala akhor. Maka Nabi ngomong sama orang ini, antum mau bantu kan? Itu tolong dibantu orang itu. Fadallahu ala akhor. Kata Nabi, membantu saya sudah, saya nggak usah dibantu, tidak ada. Tapi itu ada orang kesusahan, sama bantu itu. Fahamalau, maka dia bantu orang lain. Sudah bantu orang lain, orang itu datang ke Nabi. Maka Nabi ngomong, innad dal alal khairi kafa'ilihi. Sesungguhnya menunjukkan kebaikan itu seperti pelakunya. Padahal sekedar apa tadi? Sampai bantu orang itu. Nek ngono dong. Tapi pahala itu seperti kita ikut ngangkat karena menunjukkan jalan kebaikan. Apalagi sampean buat kajian, nerangkan sholat, nerangkan zakat, nerangkan muamalah yang bener kayak begini loh. Terus orang ikut, betapa pahalanya banyak dari antum semuanya nih. Nah, itu ya, jadi harus ditanamkan dalam hati kita. Kemudian ikhwatal iman, apa saja keutamaan dakwah? Yang pertama, anna da'wata ila Allah Ta'ala ahsan kalimah tuqal fil ardh. Sesungguhnya dakwah, mengajak manusia kepada Allah adalah ucapan terbaik di muka bumi, ucapan terbagus di muka bumi. Tidak ada ucapan terbagus kecuali ucapan yang ngajak manusia kepada Allah. Dalilnya surat Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan siapakah yang lebih bagus amalannya bila dibandingkan orang yang ngajak manusia ke jalan Allah. Sama membuat kegiatan, membuat komunitas kebaikan, membuat channel, membuat taklim,
membuat komunitas kebaikan, ngajak orang untuk baik-baik. Nah ini sebagus-bagus ucapan. Ya. Surat apa tadi? Surah ayat 33. Yang nomor 2, wa da'watu ilallah sabab baqa'il khairiyah. Berdakwah Allah, maksudnya berdakwah mengajak manusia kepada Allah adalah sebab tetapnya kebaikan bagi umat ini. Tanpa ada ini tidak ada kebaikan lagi bagi umat ini. Saya ulangi ya, saya ulangi. Dakwah mengajak manusia kepada Allah adalah sebab tetapnya kebaikan di tubuh umat ini. Kalau tanpa itu tidak ada kebaikan bagi umat Islam ini. Ayatnya sudah hafal semua antum. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang pernah Allah keluarkan untuk umat manusia. Terbaik. Biasanya orang sampai sini titik. Oh iya itu para sahabat manusia terbaik. Kan gitu kan. Kuntum kalian adalah umat terbaik. Ayat ini turun kepada Rasul dan ada para sahabat di situ. Kuntum khaira ummah. Kalian adalah manusia terbaik. Saya mau tanya antum, tolong dijawab ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat baik yang Allah keluarkan untuk umat manusia. Saya mau tanya, tolong dijawab. Ketika turun ayat ini kepada Rasul, terus lafaz ayatnya adalah kalian adalah umat terbaik. Yang dimaksud kalian di zaman itu siapa? Durung ono wong liya. Betul apa enggak? Belum ada orang lain. Tabiin belum lahir itu. Kan gitu kan? Jadi maksud dari ayat ini atau para sahabat masuk ke dalam ayat ini pertama kali sebelum ada umat Islam lainnya. Tapi itu ada syaratnya. Kenapa para sahabat ditetapkan Allah sebagai manusia terbaik? Ada syaratnya di belakang itu. Sering dilupakan oleh kita kalau baca ayat ini. Ayatnya atau syaratnya untuk menjadi terbaik adalah apa tadi? Ta'muruna bil ma'ruf. Mengajak yang baik. Di antara mengajak yang baik itu mengajak persatuan. Persatuan itu baik, jangan dikira gak baik loh persatuan. Kadang-kadang orang ini ngomong persatuan langsung bersatu tapi ini iya itu betul. Tapi bersatu itu pada dasarnya kebaikan. Kalau seandainya bersatu itu gak kebaikan, ngapain Allah turunkan ayat dari langit? Wa'tasimu bihablillah, itu menunjukkan persatuan itu baik. Mengajak persatuan, mengajak yang rukun itu baik. Ya terus tapi tetap rukun di atas hak, tidak boleh rukun di atas batil. Nah, mengajak kepada kebaikan, mengajak rukun, mengajak orang sholat, mengajak orang ukhuwah Islamiyah, mengajak orang untuk cinta kasih, mengajak orang untuk saling menghormati, itu kebaikan. Ya, itu syaratnya. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak yang ma'ruf, yang baik, yang sesuai syariat. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Makanya kan tadi kan di awal saya katakan ke antum, perbedaan antara soleh dan muslih. Orang soleh di suatu negeri tidak menghalangi murka Allah, betul? Tapi yang menghalangi murka Allah siapa tadi? Muslim. Masih ingat hadis yang kapan lalu disampaikan Ustadz Amin Rurbais waktu kita di Pakuan itu? Hadis yang terkenal itu loh, yang ibaratnya manusia hidup di masyarakat itu ibarat orang naik kapal bareng-bareng. Masih ingat kan? Masih ingat gak? Naik kapal bareng-bareng, ada yang dapat jatah bagian atas, namanya kapal kan gede. Ada yang di bagian bawah, ada yang bagian apa? Atas. Otomatis orang yang kena jatah bagian bawah kalau butuh air, mau kan ngerepotkan orang di atas. Mungkin bisa jadi minta tolong, atau bisa jadi dia itu naik riwa-riwi, ganggu orang yang di atas. Betul apa tidak? Terus orang yang di bawah ini punya inisiatif. Lah daripada kita capek-capek naik turun, atau kita minta tolong orang yang di atas untuk nimba air ke air, kan ngerepotkan mereka. Wis gini aja wis, kita bolongi ae. Ya nemen wong iki. Dibolongi ae apa namanya? Kapal kan enak, wis gak pakai keran langsung mancur cur, dijobok banyune wis kena kan. Nah, kata Rasulullah, seandainya seluruh orang-orang yang ada di kapal itu diam, tidak mencegah orang yang mau ngelubangi itu, yang binasa yang ngelubangi tok apa seluruh kapal? Seluruh kapal. Lah, kalau ada orang yang memegang tangannya melarang dia, maksud saya, yang memegang dan menasihati itu tuh muslim apa soleh? Muslim. Seandainya, syukur urusanmu aku gak ngereken, yang penting aku, iku soleh iku.
Hancur nggak kapalnya? Tolong dijawab. Hancur, tenggelam Pak. Di masyarakat harus ada orang-orang yang berperan sebagai muslihun, perbawa misi kebaikan, menjadikan orang lain baik. Nah itu antum di sini tujuannya untuk itu, untuk kita supaya paham bahwa kita ini ingin kebaikan untuk umat ini. Pokoknya hati ini pendakwa itu sampai barengi kabeh kudu apik, wis ojo musuh, wis pokoke kabeh sampean apik. Berusaha menghadirkan yang terbaik untuk umat ini. Ya, kita ini musuh kita ini banyak orang-orang sekuler, orang-orang kafir. Kita harus yang kompak, yang bagus. Ya. Terus nomor berapa ini? Nomor 4. Oke, nomor 4 gitu. Buat ibu-ibu 3. Kafa ini satu, yang kedua dakwah dia asal kaulan 2, yang ketiga dakwah ilallah sabatu al-khairiyah. Aku gak percaya karo bapak-bapak. Akhwat nomor berapa? Tak percaya, wis 3 wae ya. Nomor berapa sekarang? 4. Sebenarnya hadis tadi nomor 1, gak apa-apa. Nomor 4 sekarang ya. Oke, nomor 4 sekarang. Wa da'watu ilallah sababun lidukhul fi rahmatillah. Dakwah itu penyebab orang dapat rahmatnya Allah. Dakwah itu penyebab orang dapat rahmat Allah. Jadi maksud saya itu kenapa kok itu harus diperhatikan, supaya sampean ini bagian-bagian di balik layar itu agar tahu posisi sampean itu. Sampean mengkonsolidasikan acara ini dengan ustadz. Ada orang itu punya duit tapi gak punya jaringan ke ustadz. Jadi saling bersinergi. Gak punya duit untuk buat acara besar, butuh konsumsi, butuh penyewaan gedung. Ada orang punya sokibul mal, duit akeh tapi gak punya jaringan. Ada yang berperan seperti itu. Ada yang berperan di hartanya, ada yang di kameranya, ada yang utek-utek terus nulis-nulis iki apa jenenge, judulnya apa ustaz, terus macam-macam. Semua kebagian kebaikan. Termasuk sampean sing noto sandal, sampean sing noto parkir, semua dapat kebaikan. Ya, jadi jangan anggap remeh dakwah ini. Besar dakwah ini. Perkara yang agung dakwah ini. Jangan merasa terhina siapapun yang terlibat dalam dakwah ini. Semua antum itu penting, gak ada yang gak penting. Semuanya penting. Karena komponen ini hilang satu, buyar. Harus ada di tempatnya. Gak semua ngomong kabeh. Yo tak bakal dirungokno. Ayo coba saiki ngomong-ngomong 5 nduk kene. Gak kena dirungokno. Kudu siji sing ngomong, tapi sing liya sing bagian ngrungokno, sing bagian noto, sing bagian. Itulah dakwah. Ada orang yang berperan sebagai Rasulullah pada waktu itu zaman Nabi. Ada orang yang berperan seperti Abdurrahman bin Auf dengan hartanya. Ada orang yang berperan seperti Umar bin Khattab dengan keberaniannya dan dengan izzahnya, kemuliaannya. Umar bin Khattab itu berdakwah dengan apa yang dimiliki untuk Islam. Utsman seluruh hartanya dikasihkan Rasulullah tanpa pamrih. Coba bayangkan, tak ajari sampean sapa cek merenung didik. Coba sampean bayang. Iki Abu Bakar nih suge donyane akeh. Itu datang ke Nabi, ya Rasulullah, ini hartaku semuanya sudah sekuabe. Tidak disisihkan sama sekali untuk keluarga. Tidak ada sama sekali. Itu Abu Bakar Siddiq itu. Habis gitu, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah itu Ibnu Quhafa, bapaknya siapa? Abu Bakar, ngomong sama cucunya, Aisyah sama siapa? Asma. Hei Aisyah, hei Asma, bapakmu ninggalkan apa? Karena itu kan Abu Bakar duluan. Anak Aisyah masih di mana? Di Mekah. Ninggalkan apa bapakmu untuk kalian berdua ini? Akhirnya apa terjadi itu? Itu Aisyah ngambil sama Asma, ngambil batu ditaruh di kantong. Disuruh pegang kakeknya. Ini wahai kakekku, sesungguhnya ayahanda kami meninggalkan uang yang banyak. Padahal itu batu. Sengsara, dilibatkan semua keluarganya. Ya, bahkan Asma ditempeleng Abu Jahal gara-gara ditanya, "Mana Abu Bakar?" Enggak jawab. Ditempeleng Asma sampai berdarah-darah. Tuh lihat sejarah ini. Abu Bakar itu totalitas, tidak remeh dalam berdakwah ini. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Ma da'autu ahadan ilal Islam ila kanat lau kabwa." Wallahi, tidak pernah aku ngajak orang masuk Islam kecuali dalam diri orang itu ada keraguan. Saya tak mikir dulu, nanti dulu. Saya tak rundingan sama istri saya. Tapi Abu Bakar enggak, langsung masuk Islam di tempat yang sama, di menit yang sama. Langsung masuk Islam Abu Bakar.
Semua harta dikasihkan Nabi itu hijrah. Tapi gitu, waktu di Madinah, itu Rasulullah itu berpoligami. Ketika berpoligami, Abu Bakar nggak ngomong sama Rasul, lah ya Rasul, jenengan itu duitku tak kena awakmu kabeh. Anakku sing ayu mingis-mingis tak kena awakmu. Lho awakmu kok poligami gitu lho. Gak ada kayak gitu, gak loro ati, totalitas. Nah saiki Ustad mantune wong sugih gak wani poligami kon. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kok tadi rono-rono iki ya? Kembali ke materi. Sampai mana tadi kok lupa? Kalau sudah bakas itu mesti lupa aku. Kok poligami? Bukan. Ya artinya itu tadi loh Abu Bakar, totalitas sudah. Itu antum tahu nggak Abu Bakar ketika Rasulullah Muhammad SAW ketika sama Abu Bakar nginep di Gua Thur itu, betul? Tidak cukup di situ bantunya Nabi, itu anaknya Abu Bakar disuruh datang ke gua. Malam-malam datangnya. Untuk memberi informasi ke Rasul dan ayahnya tentang pergerakan kafir Quraisy. Jadi logikanya dari Mekah ke Madinah itu kan harusnya pergi ke selatan. Rasul itu loh. Di sana barat ya. Berarti sana yang selatan ya. Jadi selatan sana dari Mekah kalau ke Madinah berarti harusnya ke utara, betul ya? Utara. Harusnya ke utara. Tapi Rasul itu ketika hijrah sama Bakar nggak langsung ke utara, tapi ke selatan. Karena kalau langsung ke utara dikejar akan tersusul kan itu kan. Maka beliau untuk mengelabui justru datang ke selatan, ke Gua Thur itu. Tidak cukup di situ, sudah pesan sama anaknya, nanti malam kamu harus datang ke gua untuk menyampaikan informasi penting apa yang dilakukan kafir Quraisy itu. Datang anaknya Abu Bakar. Datang setelah Isya, datang ke sana menyampaikan sekarang orang kafir Quraisy mencari panjenengan berdua ke sana. Tidak cukup di situ. Itu kalau hampir waktu subuh pulang sama anaknya tadi itu. Tidak cukup di situ, pembantunya Abu Bakar dikerahkan. Nanti kalau sudah waktunya fajar terbit, setelah matahari terbit, bawaan gembalaan, kambing-kambing gembala itu loh, bawa untuk menghapuskan jejaknya siapa tadi? Anaknya Abu Bakar. Totalitas Abu Bakar ini. Nah itulah dakwah, harus seperti itu. Dan insya Allah akan dapat pahala yang banyak di sisi Allah, mendapatkan rahmat. Jadi ad-da'wa ilallah sababul lituhulir rahmah. Berdakwah kepada Allah menyebabkan apa tadi? Diberkahi Allah. Dalilnya surat At-Taubah 71. Wal mu'minuna wal mu'minat, orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan, ba'dhum awliya'u ba'd, sebagiannya penolong sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak yang baik-baik, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah yang rusak-rusak, wa yuqimunas shalah, menegakkan salat, wa yu'tunaz zakah, menunaikan zakat, wa yuti'una Allah wa rasulah, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Perhatikan, ulaika sayarhamuhumullah, mereka adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Berdakwah, pengen kebaikan untuk umat ini. Di antara syaratnya juru dakwah itu hatinya harus bersih. Termasuk jenengan-jenengan ini semuanya adalah juru dakwah di posisinya. Wis ojo benci wong, wis sepuron kabeh. Angkat turu wis sepuron kabeh, wis. Kita harus belajar kayak gitu sudah. Ya, jangan kita nggak boleh ada sikap yang mengurangi pahala kita. Terus nomor berapa ya sekarang? 5. Wad-da'watu ila Allah Ta'ala tadfa'ul 'adzab 'anil 'ibad. Dakwah kepada Allah menolak datangnya murka dan azab Allah. Ini tadi sudah saya cuplik kan? Ya, dakwah itu menghalangi atau menolak azab serta kemurkaan Allah. Dalilnya surat Al-Maidah 78-79. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel. Ya, orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel dilaknat oleh Allah ala lisani Daud, melalui lisannya Nabi Daud, wa Isa, dan melalui lisannya Nabi Isa bin Maryam. Kenapa kok mereka dilaknati oleh Allah? Dzalika bima asau, karena kemaksiatan yang dilakukan mereka. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas.
perhatikan. Kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mencegah dalam perbuatan mungkar. Maka Allah datangkan azab kepada mereka. Jadi tadi kan makanya untuk menjadikan Allah merahmati kita, tidak mengazab kita, harus ada al-muslihun di tengah-tengah umat ini. Jadi nggak cukup nggak cukup soleh. Kalau cukup soleh nggak menghalangi azab Allah. Tapi kalau muslihun, si ono sing gelem tutur-tutur, Allah tahan murkanya nih. Karena si ono sing gelem apa? Tutur-tutur, ono sing gelem nasihat, ono sing gelem ngasih mauidhah. Nah itu ya. Terus nomor berapa? Nomor 6. Wad-da'watu ilallah matlabun muhimun liman aradan najah. Berdakwah, mengajak manusia kepada Allah, ke jalan Allah adalah perkara penting bagi orang yang menginginkan keselamatan dan kesuksesan. Dalilnya surat Al-A'raf 164. Saya sampai jam berapa ngisi di sini? Ustadz ketua atau siapa panitianya? Saya nggak lihat sampai jam berapa tadi saya. Loh, saya suwe. Wallah, 2 jam. Dewa tak cepat-cepat no, ya Bang. Taib. Nomor berapa? 6 ya tadi ya? Nomor 6 sekarang. Nah, dakwah, mengajak manusia, tutur-tutur kebaikan. Ya, untuk orang itu jadi lebih baik, mengenal Allah, itu adalah perkara yang penting bagi orang yang menginginkan keselamatan bagi dirinya. Surat apa tadi? Al-A'raf 164. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaba syadida. Idh qalat, ketika sebuah umat berkata, ketika seseorang di antara mereka berkata, kenapa kamu menasihati kaum yang mana kaum itu akan dibinasakan oleh Allah? Mereka itu orang rusak, gak iso dituturi mereka ini. Ya, kenapa kamu mau menasihati orang-orang yang bejat, yang rusak, yang akan dibinasakan Allah? Qalu, maka para muslihun, para juru dakwah itu mengatakan, ma'dziratan ila rabbikum, untuk sebagai ma'dzirah, hujjah di hadapan Allah bahwa ini sudah kami sampaikan. Wala'allahum yattaqun. Jadi begini, kadang-kadang ada yang bertanya, Ustaz, ini mbak saya ini Ustaz, saya punya mbak Yu Ustaz, yes. Kehidupannya beda dengan kehidupan kita Ustaz. Kalau malam terus suka dugem, kemudian dia juga sudah cerai sama istrinya, suaminya, anaknya terlantar. Dia juga wis kehidupannya rusak, bener-bener rusak. Ini gimana Ustaz ya? Kalau saya nasihati kayaknya gak mungkin Ustaz, dunianya beda sama kita. Apa lihat kita jenggotan, lihat kita cingkras, gak mungkin didengarkan Ustaz. Gimana Ustaz ini menurut antum? Mas, antum itu tidak akan ditanya di hari kiamat nanti, kenapa mbakmu kok tidak ikut kamu? Tapi yang ditanyakan pada hari kiamat adalah, kenapa kok tidak kamu sampaikan kepada mbakmu? Paham maksudnya ya? Jadi kita tuh gak dituntut orang tuh jadi lebih baik, karena itu berkaitan sama hidayah. Hidayah itu hakun lillah, ya kan? Ini pamannya Nabi yang sejak kecil ngerawat Nabi, yang dengarkan Al-Quran langsung dari lisannya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Rasulullah kalau membaca Al-Quran paling merdu sedunia. Akhlaknya Nabi paling bagus di muka bumi ini. Tutur bahasanya lembut, ganteng, jalannya bagus, rambutnya bagus, wajahnya bagus. Bahkan Anas bin Malik mengatakan, wallahi tidak pernah aku melihat makhluknya Allah seindah Rasulullah.
Para sahabat yang lain juga mengatakan demikian. Anas bin Malik mengatakan, wallahi tidak pernah aku menyentuh telapak tangan yang lebih halus daripada sutra melebihi tangannya Rasul. Pokoknya kabeh indah, kabeh api. Dak ono wong gak seneng sama Nabi. Akhlaknya, perangainya, wajahnya, jalannya, tidurnya, duduk, semuanya baik. Karena khuluquhul Quran. Seluruh akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran ada perintah kebaikan, Rasulullah pasti melakukan. Kalau di dalam Al-Quran ada larangan, pasti Rasulullah berhenti di situ. Semua isinya Al-Quran ya ada pada pribadinya Nabi. Dan itu tahu Abu Thalib itu. Abu Thalib tahu. Tapi ketika di akhir hayatnya hampir mati, Rasulullah terpanggil bagaimana cara pamannya ini masuk Islam. Maka didatangi oleh Rasul, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun asyhadu laka biha indallah yaumal qiyamah. Paman, ucapkan la ilaha illallah paman, sebuah kalimat yang aku akan membelamu pada hari kiamat paman. Ucapkan paman. Jadi kita gak dituntut orang itu ikut sama kita. Seandainya kita dituntut orang itu harus ikut kita, Rasulullah akan diadab oleh Allah. Karena pamannya gak bisa diberi hidayah. Paham saya? Seandainya kita dituntut agar manusia mengikuti kita menjadi baik, wallahi Rasulullah kena adab. Seandainya loh, tapi kan enggak toh. Tugas kita apa? Menyampaikan. Jadi jangan a priori dan negatif thinking dulu, sampaikan dulu. Kita nggak tahu loh jalannya hidayah itu. Jangan pernah menutup pintu hidayah dari seseorang. Kemarin saya ceritakan di tempat lain. Ada seorang perempuan, Ummu Abdillah. Dia ini ketika para sahabat diintimidasi, disiksa, dilempar kotoran, bahkan Bilal bin Rabah itu setelah setengah telanjang disuruh terlentang di padang pasir yang menganga, ditimpakan di depannya di atasnya batu besar, dipecuti, di lehernya dikasih tali, diarak sama bocah-bocah kecil keliling kota Mekah atau keliling ke lereng-lereng bukit Mekah. Dan Umayyah bin Khalaf mengatakan, terus wahai Bilal, kami senantiasa akan menyakitimu seperti ini terus sampai kamu itu murtad dari agamanya Muhammad. Tapi Bilal tetap mengatakan ahad. Terus intimidasi. Ammar punya bapak dibunuh, Ammar punya ibu Sumayyah dibunuh. Luar biasa itu penderitaannya. Akhirnya sebagian sahabat hijrah dari Mekah ke Habasyah. Di antara yang hijrah itu Ummu Abdillah sama suaminya. Sama siapa? Suami. Itu mutasallilin. Mereka itu pelan-pelan mengendap-endap, jangan sampai ketahuan orang. Karena ketahuan orang dilihat sama Umar, dilihat sama Abu Jahal. Pokoknya orang kalau masuk Islam apalagi hijrah dilihat. Kalau orang itu lemah ditunjeki sama Umar berdarah-darah, ditunjeki sama Abu Jahal berdarah-darah. Tapi kalau orangnya punya kedudukan masuk Islam kaya, dimelaratkan, diembargo supaya melarat bisnisnya. Tapi si mending nek wis gak duwe apa-apa, donyane gak duwe, bahkan budak entek sampai dia murtad temenan. Tapi nek wong sugih dimelaratno karo penduduk Quraisy. Lah Ummu Abdillah termasuk orang yang bukan kaya, sama suaminya mengendap-endap, jangan sampai ketahuan Umar bin Khattab. Jangan sampai ketahuan Abu Jahal, mengendap-endap. Di tengah jalan Abu Abdillah ngomong atau suaminya ngomong, "Kamu duduk di sini. Saya butuh sesuatu yang belum terlaksana atau belum terpenuhi. Duduk di sini saya lengkapi, nanti saya kembali lagi." Sambil sembunyi-sembunyi datang Umar bin Khattab. Bayang Umar bin Khattab, singa loh Umar bin Khattab itu. Singa. Fil jahiliyah wa fil Islam. Di jahiliyah adalah singa, di Islam pun adalah singa, sama-sama singanya. Ketika tahu Umar bin Khattab, ketakutan nih wanita ini. Tapi kata wanita ini, kok saya melihat Umar pada waktu ada sesuatu yang beda. Dia mendatangi aku dan mengatakan, ila aina ya Ummu Abdillah. Mau kemana wahai Ummu Abdillah? Ya kaget Umar, tidak membentak aku, tidak menjambak aku, tidak. Tapi dia mengatakan, ila aina ya Ummu Abdillah. Mau kemana Ummu Abdillah? La'allaka qad sabata. Bisa jadi kamu sudah masuk Islam. Akhirnya Ummu Abdillah terang-terangan, wallahi wahai Umar, kalian telah menyiksa kami, mengintimidasi kami, memukul kami, selalu keras kepada kami. Biarkanlah kami hijrah ke negeri yang lain. Biarkanlah kami mencari bumi Allah yang lain, yang kami akan menyembah Allah di bumi itu. Tolong lepaskanlah kami. Setelah itu Umar mengatakan, sahibakumullah, semoga Allah menyertai perjalananmu. Terus Umar pulang. Kan dia apa-apain sama Umar? Akhirnya itu kaget, wah ini gak salah tau Umar gitu. Kok ngono, beda ini. Akhirnya apa yang terjadi? Datang suaminya.
disampaikan oleh istrinya, "Hai suamiku, aku telah melihat sesuatu yang seandainya kamu nggak lihat langsung kamu nggak akan percaya." "Apa itu?" "Saya melihat Umar sedangkan ada wajah kesedihan dalam dirinya ketika melihat aku pergi. Kayak dia menyayangkan kepergian kita." Akhirnya suaminya ngerti, "Oh ini kayaknya istriku ini dalam hatinya ada sesuatu terhadap Umar yang mengira Umar akan masuk Islam." Paham ya? Jadi suaminya itu menebak bahwa di hati istrinya itu ada sesuatu yang istrinya itu pasti mengira sebentar lagi Umar akan masuk Islam. Akhirnya suaminya ngomong, "Arhibti fi Islami Umar bin Khattab?" Apakah engkau menyangka dan berharap Umar akan masuk Islam? Nah, iya. Saking optimisnya siapa tadi? Suaminya. Apa? Istrinya. Mendengarkan ucapannya istrinya itu langsung nih laki-laki ini ngomongin, "Wallahi ma dakhalal ma aslama Umar hatta aslama khimaru Khattab." Wallahi hatta aslama khimaru Khattab. Demi Allah Umar bin Khattab tidak akan masuk Islam sampai keledainya Khattab masuk Islam duluan. Kan Umar punya bapak, jenengi bapaknya Umar siapa? Khattab. Saking nggak percaya siapa namanya suaminya itu. Kalau Umar diwara akan mau masuk Islam, sampai-sampai membuat hiperbola, nggak mungkin Umar masuk Islam itu. Sampai khimarnya Khattab masuk Islam dulu baru dia mungkin masuk Islam. Padahal khimar kok ele-ele kewan balada. Jadi orang Arab itu memperumpamakan balada. Balada itu kedunguan, ketidakpinteran dengan apa? Keledai. Kan ayatnya kan itu kan, kamatalil himari yahmilu asfara. Itu menunjukkan bahwa orang Arab itu kalau membuat perumpamaan kedunguan itu, jadi saking nggak percaya ini Islam masuk, Umar itu masuk Islam. Jadi di situlah kita nggak boleh menganggap orang yang rusak, yang bejat, yang engkau itu loh mau dakwah wis wegah. Paham sih? Mau dakwah lu wegah, sekali roti diterima. Lu jangan. Bisa jadi ada perkataan yang kau ucapkan tuh masuk di relung hatinya, yang ketika dia tidur akan menyadari dan dia akan menjadi lebih baik. Makanya jangan menutup pintu hidayah dari orang yang paling bejat di muka bumi. Jangan, karena kita nggak tahu Allah Subhanahu Wa Taala akan beri hidayah kepada siapa aja. Dan itu kalau melalui tangan kita, ada hadisnya luar biasa tuh. Ya, gimana hadisnya? Ya. Seandainya Allah Subhanahu la ayyahdiyallahu bika rajulan ya wahidan gimana tadi hadisnya? La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Seandainya Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui tanganmu, khairun laka itu lebih baik untukmu min humurin na'am, daripada kau memiliki unta merah. Dan unta merah pada waktu itu adalah se-afdol, sehebat-hebat, seberharga-berharganya harta benda pada itu. Jadi jangan sampai ada dalam perasaan kita berat ini pojok. Itu Rasulullah SAW didatangi Abu Hurairah. Abu Hurairah itu dakwai ibunya luar biasa, saking pinginnya ibunya masuk Islam. Ayo bu masuk Islam bu, biar selamat dunia akhirat. Tidak mau. Bahkan Rasulullah dicela-cela, Rasulullah dihina-hina. Sampai Abu Hurairah itu sedih dan datang ke Nabi, nangis lah Abu Hurairah, nangis Abu Hurairah. Ya Rasulullah, tolong doakan ibundaku. Aku ajak dia masuk Islam, dia membantah aku dengan menjelek-jelekkan dirimu, menghina-hina dirimu. Tolong ya Rasulullah, doakan ibuku. Langsung Rasulullah ngomong, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayahmu kepada ibunya Abu Hurairah. Rasulullah enggak ngomong, "Gak ngurus makmu. Apa aku kon lek dielek-elekno kok." Ya, Rasulullah bukan pendendam. Cace makmu iki, sabur Rasul iki, menghina Rasul dosa gede makmu iki kan. Enggak, langsung ditungakno sama Nabi, enggak ada pendendam. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Langsung pulang tuh Abu Hurairah. Ketika pulang dengar suara apa? Gemericik orang mandi. Kata ibunya, "Sebentar wahai Abu Hurairah." Ternyata ibunya itu mandi. Setelah itu ambil pakaian yang rapi, setelah itu baru dibuka. Abu Hurairah masuk, ibunya ngomong, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kadang-kadang orang masuk Islam loh bukan karena dalil kita.
Orang yang kadang-kadang seneng dengan manhaj salaf bukan karena dalilmu. Ini kayak ibu Abu Hurairah iki dikit dalil gak gelem. Malah Rasulullah dilolokno. Tapi dengan doanya Rasulullah SAW. Makanya orang itu kadang-kadang menjadi lebih baik bukan karena dalil kita, tapi karena doa kita. Makanya kalau jenengan sudah punya ibu, ojo terlalu kakek dalil. Tambah bingung wong tuamu. Wong isih cilik dalili aku. Wis pelan-pelan, mari ngono dongakno tengah wengi. Pak, potong celanae. Ma asfala minal ka'baini fa finnar. Saya kemarin di cerita nih, sing cerita nang aku iki wonge ana tok kene, tapi kata sebut jenenge. Ku isin. Aku Pak Nandi, wong sing biyen Pak sing sering kajian lho kene kok gak ketok-ketok Nandi saiki. Iya, sekarang berubah. Lho lha kok gak berubah lho? Makanya ketemu aku kok wis siji wonge. Apa? Gak tau iki cara dakwahe kuras banget. Apa Ustaz? Itu dia kan ngaji, itu kampungnya durung ono sing ngerti Ustaz. Terus dia itu semangat mengingkari kemungkaran, akhirnya nulis di print buku itu, nulis ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar itu loh. Di print, digunting-guntingi, difotokopi akeh, disebar nang tanggane Dalu Nincuri Lawang. Lagi nyata loh, bukan gak nyata. Jadi maksudnya begini loh, itu penting, tapi orang itu butuh tahapan. Ngaji dulu, cek seneng ilmu. Ya gak mungkin wong seilmu ae gak seneng kok dikei hadis. Cek seneng ngaji dulu, ya kan? Ngaji dulu, mbok dituturi. Lho aku lho banyak Pak duwe kenalan, duwe arek ngaji ini sing asli teko pakai celana jin sampai akhirnya dhek celana berubah gak jin sampai akhirnya potong-potong dhewe. Gak pernah jelasno ngono. Wonge dhewe sing takon. Ustaz apa Ustaz sing teko kok sing kurang kabeh? Takon dhewe, aja kesusu ta. Wong ustaz lho gak kesusu kok awakmu kesusu. Lho ono jamaah model iki ngono ku ono. Susu pengen wong langsung berubah jadi baik. Ustaz iki yo pengen jamaah berubah, tapi ono carane, gak bisa langsung-langsungan ngono. Jadi harus sabar, dakwah harus sabar. Pelan-pelan bina umat. Ya. Orang itu kalau semangatnya tinggi akan terpatahkan nanti. Akan bisa jadi itu akan down dan semakin gak karu-karuan nanti karena terpatahkan. Kalem. Ya, pelan-pelan dulu. Dijadino wong ku seneng ngaji sih. Nek seneng ngaji itu kan dimasukno pelan-pelan. Sampeyan yang ngono. Daripada sampean ngongkon Mas sampean tulono sampean lebih baik Mas ngaji, Pak. Lebih apik ngono. Paham enggak maksudnya? Daripada sampean ketemu wong enggak kenal digelut sik buru wis langsung ngampas enggak boleh Mas celono ingin. Yo bagus itu, tapi wong itu kadang-kadang sulit nerima. Lebih baik sampean jawab, aku Mas ngaji Mas." Ah ngono. Cek suasana batinnya cek oleh dulu. Nanti setelah itu gampang. Anda kalau sudah memiliki hatinya manusia, kamu akan bisa menyampaikan apa saja kepada dia. Nah, semua itu butuh tahapan. Rasulullah mengatakan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan seandainya ayat yang pertama kali turun itu potong tangan sama rajab, tidak ada orang masuk Islam. Seandainya ayat yang pertama kali turun tentang Homer, tidak ada orang masuk. Yang pertama kan tentang tauhid toh, tentang tauhid, akidahnya benar, ta'alluqnya kepada Allah. Orang itu kalau sudah tunduk sama Allah, yang lain ngikut. Nah begitu ya, jadi harus tahapan, harus sabar, ya, harus sabar dakwah ini. Terus nomor berapa ini? 7. Wad-da'watu ilallahi ta'ala min asbabi naili 'azimil ujur wa taksiril hasanat. Berdakwah kepada Allah adalah sebab-sebab seseorang mendapatkan pahala yang besar dan kebaikan-kebaikan yang banyak. Surat An-Nisa ayat 114. An-Nisa berapa tadi? 1. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan dari kebanyakan bisikan-bisikan mereka, ucapan-ucapan mereka, kecuali man amaro, orang yang berdakwah, ngajak orang sedekah. Au ma'ruf, mengajak yang baik. Au islahin bainan nas, atau merukunkan manusia. Nah, jadi pahalanya banyak, Pak, ya. Harus coba antum renungkan Mus'ab bin Umair itu, ya Allah. Mus'ab bin Umair itu luar biasa. Itu sampai antum tahu Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf tahu kan?
Dapat julukan apa? Jutawan atau miliardernya apa? Sahabat kaya raya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini seingat saya wafat di zamannya Utsman bin Affan. Beliau wafat di zaman siapa tadi? Beliau nggak sempat jumpa fitnah-fitnah itu. Fitnah-fitnah Ali perang sama siapa? Tolha, Zubair, Aisyah. Ali perang sama siapa? Muawiyah, perang Khawarij. Setelahnya tidak jumpa. Abdurrahman bin Auf ini pernah disuguhkan makanan yang enak-enak tuh waktu puasa tuh. Dia melihat makanan itu akhirnya menangis. Abdurrahman bin Auf ini menangis. Ditanyai sama keluarganya, kenapa kau menangis? Maka Abdurrahman bin Auf berkata, wallahi Mus'ab bin Umar jauh lebih baik daripada aku. Tapi dia terbunuh dalam perang Uhud. Sedangkan dia tidak punya kain kafan. Jika diangkat ke kepalanya kainnya, maka kakinya kelihatan. Apabila ditarik ke kakinya, kepalanya kelihatan. Dia gak punya apa-apa, padahal dia jauh lebih baik dari aku. Aku khawatir makanan yang akan aku makan ini termasuk nikmat Allah yang disegerakan di dunia dan aku gak dapat di akhirat. Sedangkan Mus'ab bin Umar orang yang jauh lebih baik dari aku, tapi tidak pernah dan belum mencicipi manisnya hasil perjuangan. Mus'ab bin Umar itu juru dakwah ulung, pendekarnya dakwah. Akan kita ungkap yang mungkin antum jarang membacanya. Jadi Rasulullah itu sebelum hijrah ke mana? Ayo jawab enggak? Rasulullah itu sebelum hijrah dari Mekah ke mana? Madinah. Itu gak langsung hijrah, ada prepare-nya dulu. Siapa sahabat Nabi yang diutus ke sana? Mus'ab bin Umar. Wallahi Mus'ab bin Umar tuh kebaikan yang dilakukan orang Muhajirin, kebaikan yang dilakukan orang Ansor dapat pahala dia. Enggak tanggung-tanggung, bukan Muhajirin do Ansor pisan. Soalnya dia itu yang prepare nepak-nepak dalan supaya wong Muhajirin iso hijrah nang ngene Madinah lan wong Madinah sing asli kafir-kafir nyembah berhala dadi Islam karena Mus'ab bin Umar. Berapa pahalanya Mus'ab nih? Disuruh Rasulullah berangkat. Duta besar Islam, pelobi ulung, diplomat sejati Mus'ab bin Umar nih. Berangkat dari Mekah ke Madinah. Di Madinah nih dia punya kenalan yaitu pelaku Bai'atul Aqabah. Orang asli, orang apa? Yang masuk Islam duluan. Jadi sudah Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umar itu ngomong nanti kamu ketemu fulan di sana sudah masuk Islam. Sampai sana. Buka majelis, diajari Al-Qur'an. Kedatangan ketuanya Ansor. Pada waktu dulu namanya belum Ansor. Aus dan Khazraj. Ketuanya Aus. Sa'ad bin Mu'adz. Tahu lihat orang Mekah itu lapon tuh kene iki. Nggawa ajaran baru. Marah dia bawa pedang loh itu. Ya Mus'ab, imma inti berhenti pulang ke negeri Mekah atau saya ladeni kamu. Sudah, kamu pergi ke Mekah. Jangan kamu membuat ajaran Wahabi di sini. Keliru. Jangan kamu membuat ajaran baru di sini. Ajaran yang enggak pernah diajarkan nenek moyang kami. Kamu telah mencela ini terus. Kalau kamu enggak berhenti, kami usir kamu atau kami bunuh kamu. Stop atau kamu pulang, sudah selesai urusan. Kata Mus'ab bin Umar, sebentar. Wallahi aku enggak niat ke sini kecuali ingin kebaikan untuk kalian. Biarkan aku bacakan Al-Quran kepada kalian. Kalau kalian setuju, alhamdulillah. Kalau kalian enggak setuju, tidak apa-apa, aku akan pulang. Bacakan Al-Quran. Dan langsung ucapannya. Dan Mus'ab itu ganteng orangnya. Dan Rasulullah kalau ngutusnya ganteng-ganteng. Sing elek-elek gak diutus sama Nabi. Loh serius iki tak kandhani sampean. Itu termasuk sunnah Nabi nek ngutus wong sing ganteng-ganteng. Gak percaya, Pak. Iya, Dihya Al-Kalbi sing gak diutus. Soale musuh iku nek ero wong ganteng, iya gak apa-apa. Penting itu, karena itu wajahnya sebuah komunitas. Itu sing api-api. Mus'ab itu ganteng loh. Makanya dalam perang Uhud tuh, kan Mus'ab kan gugur kan? Dikira siapa? Dikira Rasul. Mata Muhammad mati, Muhammad orang kafir seneng. Padahal sing dipateni bukan Rasul, tapi siapa? Mus'ab. Soalnya ganteng juga Mus'ab itu. Tapi Mus'ab gak mirip Nabi. Ganteng iya, tapi bukan mirip Nabi. Yang mirip Nabi bukan Mus'ab. Ja'far, Hasan, terus
Ya, Ja'far bin Abi Thalib itu yang paling mirip Nabi, sama Hasan itu mirip Nabi. Ya, oke, kembali ke materi. Akhirnya dibacakan Al-Quran, masuk Islam. Siapa namanya? Sa'ad bin Mu'adz. Ini dongdengnya orang Aus. Ngerti dongdeng? Dongdeng itu nomor 1 sudah. Lalu bagaimana kalau aku masuk Islam? Kamu harus mandi dulu. Mandi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Diajari sholat. Langsung masuk Islam nih. Sa'ad bin Mu'adz. Langsung dia kembali ke sukunya. Ya ma'syara qaumi, wahai kaumku, datang semuanya. Bagaimana posisiku di tengah-tengah kalian? Wallahi engkau adalah sayyiduna, sayyid kami, pemimpin kami, sayyiduna ibnu sayyidina, sayyid kami, anak dari sayyid kami. Kau orang yang paling mulia di antara kami. Kalau begitu, mulai detik ini, nisa'ukum warijalukum, laki-laki kalian, perempuan kalian, semua kalian, yang kaya maupun yang miskin, wallahi demi Allah, aku haramkan kalian berbicara kepadaku sampai kalian harus masuk Islam. Masuk Islam semua, Pak. Subhanallah. Karena buah dari kebaikannya sahabat Mus'ab bin Umair, terus silsilah kebaikan bersambung. Jangan meremehkan dakwah. Tidak ada dakwah yang tidak berhasil, tidak ada. Saya ulangi. Tidak ada dakwah tidak berhasil, semua dakwah berhasil. Karena yang jadi patokan bukan kuantitas. Ada seorang nabi, ada hadis yang sering saya sampaikan ke tempat antum nih. Ada nanti pada hari kiamat seorang nabi di padang mahsyar membawa sedikit dari pengikut, nggak sampai 10. Ada yang membawa cuma 2 pengikut, jadi jalan berdua sama pengikutnya begini. Ada yang 1 pengikut, dan ada nabi tidak punya pengikut sama sekali, jalan sendirian. Apakah Allah akan mengadab nabi ini gara-gara gak punya pengikut? Kan enggak. Gak mungkin Allah mengatakan awamil tak kon gelek pengikut ya gak becus. Kan gak gitu. Gak gitu kan nabi kan. Tetap dapat pahala, tetap statusnya nabi gak dicabut karena kamu gagal status kenabianmu dicabut. Enggak ada. Itu artinya gak ada dakwah yang gak berhasil. Semua dakwah berhasil. Semua dicatat oleh malaikat. Makanya alhamdulillah antum senang saya lihat wajah-wajah antum di sini. Karena antum bergerak di sini, makanya niatkan ikhlas. Penting kita harus ngoreksi terus sebelum tidur. Kita koreksi aku tadi gimana. Setelah bangun tidur kita koreksi terus. Niat kita harus dikoreksi terus. Karena ini amalan akhirat, bukan amalan dunia ini. Gitu ya. Kembali ke materi. Jadi nomor berapa tadi? Tadi nomor 7 ya. Jadi pahalanya apa tadi? Sangat besar ya. Mus'ab bin Umair itu kalau diceritakan banyak lagi sahabat-sahabat yang melalui tangannya banyak orang masuk Islam itu. Jadi dari jalur orang muhajirin dapat pahala karena beliau itu yang memudahkan sahabat-sahabat berikutnya supaya apa? Bisa apa? Sudah dimuluskan jalannya. Gak mungkin kan datang-datang ke Medina ternyata orang Medina masih kafir semua. Ya gak ditolak malah, iya kan? Di-prepare dulu, ditoto-toto yang digena-genano sama siapa? Mus'ab bin Umair. Wis gena wong-wong masuk Islam baru datang. Bayangkan betapa banyaknya pahalanya siapa? Sampai itulah yang menyebabkan Abdurrahman bin Auf menang. Itu Abdurrahman bin Auf dijamin masuk surga loh. Abdurrahman bin Auf itu Rasulullah berucap dengan lisannya sampai wafat Nabi tidak menganulir ucapannya itu. Rasulullah tidak menasakh, tidak menghapus dan tidak mencabut statementnya yang pernah distatementkan. Rasulullah mengatakan Abdurrahman bin Auf fil jannah. Abdurrahman bin Auf masuk surga. Stempel, gak bisa diganggu-gugat. Abdurrahman bin Auf masuk surga. Tapi iri dengan Mus'ab. Ngasih iri dengan siapa? Mus'ab. Iri kebaikan maksudnya. Nangis sama dia. Kok bisa aku enak-enak di sini makan lezat-lezat kayak gini? Kok bisa? Wong dulu Mus'ab itu belum sempat gitu-gitu. Padahal Mus'ab itu jauh lebih baik daripada aku, kata siapa? Itu makanya kita harus banyak-banyak baca sirah supaya tahu bagaimana perjuangan mereka. Terus nomor 8. Ad-da'watu ilallah min asbabil falah. Berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah adalah sebab-sebab kebahagiaan. Senang loh dakwah orang itu ikut. Dulu yang aslinya nggak pernah sholat jadi sholat. Itu kalau kita ikhlas itu pahalanya luar biasa. Ya.
Ad-da'watu ila Allah Ta'ala min asbabil falah fid dunya wal akhirah. Ya, fid dunya wal akhirah, mendakwai manusia, ngajak baik manusia kepada Allah, itu sebab-sebab orang dapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di akhirat meskipun sampean mati, sampean oleh kiriman pahala. Soalnya iki ben iki wong bejat, rusak, gak ngerti apa-apa, sampean jak ngaji gelem salat. Soalnya sampean sing ngejak ngaji. Lho sampean wis mati. Iki wong iki sing sampean ajak biyen salat, sampean oleh pahala. Nek wong iki mati duwe anak-anake salat, sampean yo oleh pahala meneh. Subhanallah, enggak putus-putus itu. Sebab kebahagiaan enggak cukup di dunia, di akhirat juga. Makanya harus ada di tengah-tengah umat ini orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Surat Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Hendaklah ada di antara kalian orang yang berdiri tegak, mengajak yang baik, mencegah yang mungkar. Ulaika wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang muflih, yang beruntung, yang bahagia. Nek pengen bahagia, ayo sama-sama jadi orang muslihun. Berusaha mencairkan, meluberkan kebaikan ke orang lainnya. Tidak cukup diri kita. Makanya Imam Ahmad nih pernah berkata nih, silakan ditulis, ini perkataan bagus dan sering saya sampaikan, dan kemungkinan besar antum sudah sering mencatatnya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada yang mampu menandinginya. Al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada apapun yang sanggup menandinginya. Saking dahsyatnya pahala ilmu. Tidak ada. Bahkan seluruh ibadah di dalam Islam mandek, gak bisa dijalankan kalau tanpa ilmu. Saya mau haji, nah, tak kasih uang 300 juta, sekarang berangkat haji, gak bisa, gak ngerti ilmu ini. Bahkan tauhid, intisari dakwanya Nabi dari Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauhid loh, intisari dakwanya Islam. Itu kalau dibandingkan dengan ilmu dulu baru tauhid. Itu padahal tauhid loh itu. Itu saja duluan ilmu. Mana dalilnya? Fa'lam annahu la. Ilmuilah. Fa'lam, ketahuilah. Apa yang harus diketahui? La ilaha illallah. Makanya kan min syuruti tauhid, syaratnya tauhid adalah apa? Hah? Ilmu. Syarat itu sebelum, ketika, apa sesudah? Hah? Sebelum. Syarat sholat berarti sebelum sholat. Didahulukan ilmu, saking dahsyatnya. Makanya Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada yang mampu menandinginya. Tapi ada syaratnya, jangan titik lagi, lanjutannya jangan diputus. Kata beliau, liman sohat niyatuhu, bagi orang yang benar niatnya. Ada syaratnya. Bagi orang yang benar niatnya. Terus Imam Ahmad ditanya jamaah, wa kaifa tasihun niyah? Wahai Imam Ahmad Aba Abdillah, bagaimana niat itu benar? Bagaimana niat itu benar? Kata Imam Ahmad, niatmu itu benar kalau ada dua hal. Nah ini nih, dua hal ini sampai catat dan dimancapkan di hati dan akal pikiran kita. Harus ada dua hal supaya niat kita ini benar dalam menuntut ilmu. Yang pertama, raf'il jahli anin nafsi. Diniatkan mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Lah po sampean ngaji, aku cek ngerti. Lah po sampean kok ngaji? Aku pengen haji, aku pengen ngerti bab haji, aku belajar haji. Loh, apa sampean kok ngaji? Iya, aku pengen belajar muamalah supaya aku cek ngerti. Jadi nomor satu orang ngaji itu tujuannya raf'ul jahli anin nafsi, mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Nah sekarang ini ada fenomena bukan untuk diri sendiri. Ngaji ini durung mari, ucapannya ustadz wis ditulis di status. Diamalno durung wis disebar-sebar nang wong. Diilmi dulu untuk kita dulu.
Kita ngaji itu bukan orang lain dulu, kita dulu. Nah, sesudah itu nggak cukup itu. Kata Imam Ahmad, wa raf'al jahli 'anil ghairi. Dan tujuan yang kedua, mengangkat kebodohan dari orang sekitar kita. Itu tujuannya dua. Sudah, letakkan penanya, dengarkan saya. Kalau sampean niatnya cuma satu, mengangkat kebodohan dari diri sendiri, sampean baru soleh. Betul enggak? Tapi kalau yang kedua tadi, mengangkat kebodohan orang di sekitar, baru sampean menjadi muslim. Ya, tinggal pilih yang mana. Jadi untuk dapat keutamaan ilmu yang kita terangkan dari awal sampai akhir itu syaratnya dua itu. Untuk jadi soleh, setelah itu apa? Muslim. Soleh untuk dirinya dan mensolehkan orang di sekitarnya. Terus nomor 9, berdakwah kepada Allah atau mengajak manusia ke jalan Allah. Ya, ad-da'watu au ad-du'atu ilallahumur rabihun. Orang-orang yang berdakwah di jalan Allah adalah orang-orang yang beruntung. Dalilnya sampean sudah hafal. Jadi saya ulangi, para aktivis dakwah adalah orang-orang yang beruntung ketika manusia merugi dan binasa. Dalilnya sudah hafal semuanya. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia semuanya dalam kerugian, kecuali lah supaya nggak rugi harus berdakwah. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati. Terus wa tawassaw bil haq, saling menasihati dalam al-haq, kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan harus saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Silakan kalau ada pertanyaan. Kurang 10 menit ya. Sampai 45. Iya, kurang 10 menit. Betul. Silakan kalau ada pertanyaan. Semoga bagi para saudara yang ingin bertanya, silakan mengajukan tangannya. Atau saya lengkapi sekalian ya, ada yang belum disampaikan ini. Coba sampean baca lagi. Nomor berapa sekarang? Nomor 10 sekarang. Nomor 10. Sebenarnya sama dengan tadi ya, tapi ya gak apa-apa. Wa da'watu ilallah takfulu li ahliya ajrama da'au ilaihi minat ta'at. Orang yang berdakwah akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukan apa yang didakwakan. Dalilnya sudah antum dengar semuanya. Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mitlu ujuri man tabi'ahu. Barang siapa mengajak manusia kepada jalan petunjuk, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti petunjuk tersebut. Jadi misalnya jenengan ngajak orang, ayo kita ngaji supaya bisa baik. Terus orang tadi itu gara-gara ngaji, dia sholat. Nah sampai yang ngajak ngaji itu pun dapat pahala sholat. Nah ini alhamdulillah, mudah-mudahan kita ikhlas di dalamnya. Riwayat Imam Muslim. Nomor 10 aja. Saya materinya banyak di sini, tapi saya cukupkan 10 poin ya. 10 ya? 10. Insyaallah itu cukup. Selanjutnya kalau ada pertanyaan silakan. Tinggal 7 menit kurang lebih, silakan kalau ada tanya jawab. Oke, siap-siap. Matur nuwun, Pak. Bang Mu tadi. Padahal Bang Mu. Poin nomor 6 adalah perkara pendapat dan tertentu yang menginginkan keselamatan bagi dirinya. Itu dalilnya apa? Nomor berapa tadi? Keselamatan. Surat apa tadi? Al-A'raf ayat 164. Belum saya baca dah. Sudah. Al-A'raf 164. Sudah saya baca tadi ya. Bang Mo ini punya lembaga namanya apa Mo? Darul Arqam. Ya, termasuk solusi bagi anak-anaknya yang ingin belajar
SD Bang Mo. TK sama SD. Aslinya aku ro Bang Mo, cuma aku takut supaya wong cek krungu. TK sama SD Bang Mo ini punya, kalau antum daerah Wiyung ya pengen nyekolahkan anaknya beliau punya lembaga itu. Mungkin karena tidak ada yang bertanya, mungkin Ustaz bisa memberikan pertanyaan. Di sini sudah ada door prize bagi yang bisa. Oke, siap. Jazakallah. Bismillah. Pertanyaan pertama. Yang angkat tangan dapat hadiah. Nah, siapa yang angkat tangan dulu? Dapat hadiah. Tafadhol. Mana orang? Sini Mas. Ini teman. Nggih. Iya. Wah, silakan duduk. Awakmu pedian sih. Apa? Kalau yang tanda tangan saja Ustadz Ahmad kan enggak tanda tangan Ustaz. Oh, tenang. Membela. Tenang. Saya kan nggak ngomong yang bisa jawab dapat hadiah. Saya kan ngomongnya yang angkat tangan dapat hadiah. Selanjutnya enggak Pak, satu toh. Tapi saya tanya Mas, bisa jawab nggak bisa jawab dapat hadiah tuh. Apa perbedaannya solih sama muslih? Solih itu orang yang sendiri. Kalau muslih orang yang berdakwah. Orang yang berdakwah, ya bisa. Ada lagi yang meredaksikan, ulang. Mas Salib yang duluan kayaknya, Mas Salib. Bukan karena kamera yang megang kamera saya, memang angkat tangan duluan dia tadi. Siapa Mas Salib? Apa perbedaannya soleh sama muslim? Insya Allah dia Pak Muslim. Jawaban tapi. Kalau soleh itu untuk dirinya sendiri. Yang kebaikan itu apa-apa dibaca untuk dirinya sendiri. Kalau muslim artinya untuk kebaikan orang lain juga, untuk amal ibadah, artinya ilmu. Iya, sudah terjawab Mas. Sudah terjawab. Padahal Mas, dapat hadiah Mas, ini Mas. Apa ini nanti akhwat juga ya Ustaz? Siap. Yang tiga. Akhwat. Enggak awat sih. Ini akhwat ini. Iya. Yang laki-laki Mas. Lumayan Mas. Baik. Salaman sih Mas. Untuk akhwat ya, ada itunya yang jaga di sana. Ada, okay. Itu akhwat atau ummahat. Pertanyaan berikutnya. Siapakah nama perempuan yang ketika hijrah mengendap-endap dan ketahuan Umar bin Khattab? Untuk akhwat ini ya, untuk akhwat. Ada yang menunjuk? Ya, Ustaz. Iya, silakan monggo. Asma binti Umar bin Khattab. Asma binti Umar bin Khattab. Siapa? Ayo. Ummu Abdillah. Ummu Abdillah, betul. Gak disebutkan namanya tapi apa kunyahnya ya tadi ya. Betul, jawabannya betul, dapat hadiah. Untuk akhwat dapat hadiah. Monggo. Nggih, silakan diatur lah ya. Pertanyaan berikutnya. Masya Allah, matur nuwun Pak nggih. Jazakallahu khair Pak. Panjenengan. Tadi disebutkan masih banyak ini untuk ikhwan dulu. Tadi disebutkan bahwa di antara manfaat dari dakwah adalah, atau di antara keutamaan dari dakwah adalah dakwah ini menyebabkan tetapnya kebaikan pada umat ini. Betul? Tadi kan gitu ya? Saya nggak sebutkan angkanya, nomornya sengaja. Di antara fadilah keutamaan dari dakwah adalah tetapnya kebaikan yang terus ada pada umat ini selama ada juru dakwah. Sebutkan dalilnya, ikhwan. Antum yang paling sana ya.
Sebutkan dalilnya. Ad-dalil qala ta'ala fi surah Al-Imran a'udzu billahi kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Naam, ahsantum, barakallahu fikum, dapat hadiah beliau. Monggo silakan ta'al ya Mas. Maju. Pertanyaan berikutnya. Ini saya harus habiskan pertanyaan ini, hadiahnya Pak Ustadz yang lain juga? Habiskan. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan nama sahabat Nabi. Untuk akhwat ini. Sebutkan nama sahabat Nabi ketuanya Ansor yang melalui keislamannya para suku-sukunya masuk Islam. Akhwat. Mohon silakan akhwat jawab. Nama sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Naam. Nggih, dapat hadiah. Alhamdulillah. Nggih. Nggih, monggo. Sampeyan pilih aja, enggak apa-apa. Boleh ini. Sudah. Oh ya, aku. Ini yang bisa jawab laki-laki saya kasih 2 hadiah langsung. Karena aku selalu buat pertanyaan ini selalu gak ada yang bisa. Dari dulu, kalau bisa dapat 2. Ini gak ada di materi tadi ya. Ini pertanyaan sering saya tanyakan bolak-balik ya. Antum juga mungkin bosan dengar pertanyaan ini. Nah, tapi buktinya gak ada yang bisa kan? Jarang yang bisa. Sebutkan 11 istrinya Nabi. 11. Loh kok jadi Indo? Khadijah bukan Khotijah. Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Oke. Saudah binti Zam'ah. Ya. Kemudian Hafsah binti Umar bin Khattab. Terus Zainab binti Jahsh. Nah 5. Terus Zainab binti Huzaimah. 6. Maria Ibtiah. Bukan istrinya Nabi, tapi perempuannya Nabi. Ahmad apa? Ibnu Habibah. Ya, Habibah. Abi Sufyan. Betul. Musalamah terus Maimunah. Tinggal dikit. Juwairiyah. Ya, terus tinggal 1. Wah, luar biasa teman Mbak. Orang pertama yang bisa jawab ini selama bertahun-tahun ini. Tinggal 1. Yang dulu agamanya Yahudi. Wow, akhirnya. Sofia. Tafadhal. Binti Huyai bin Akhtab. Tafadhal, ta'al. Dapat 2. Kan saya bebas memilih 2 apa 1 kan nggak apa-apa kan ya. Takutnya. Saya bayar. Namanya siapa Mas? Suntari. Mas dari mana? Monggo, silakan Pinara. Istrinya berapa? Terus akhwat ya sekarang ya. Pertanyaan untuk akhwat. Sebutkan 2 budak wanitanya Nabi. Gak seneng deh budak ini. Tak takoni. Sebutkan 2 budak wanitanya Nabi. Yo akhwat. Bismillah, Maria sama Raihana. Betul, Masya Allah. Dapat 1 tapi kali 1. Masya Allah, Masya Allah. Pertanyaan terakhir. Sambut gini. Pertanyaan terakhir. Sebutkan sahabat Nabi yang paling terakhir wafatnya. Ya, wingi ngurungono kajian gue deh. Sudah tadi ya. Di sawan, iya aku eling wajah. Nggih saged. Anas bin Malik ya. Sahabat Nabi kaya raya, anaknya 100, umurnya panjang. Jazakallah khair. Nggih matur nuwun, terima kasih banyak. Semoga panjenengan semangat ya. Dan masih ada ini kan, kajian lagi selain ini kan. Ada Ustaz
Muhammad Yasin, hafizahullah, Ustaz Mubarak. Iya, Ustaz Mubarak juga. Sama Ustaz Ahmad Jamil, hafizahullah taala. Tetap terus, jangan pulang sampai selesai. Kebaikan jangan dipotong. Kebaikan itu dilanjut sampai tuntas. Ya, innamal a'malu bil khawatim. Ya, semoga apa yang kita lakukan di pagi hari ini mendapat keberkahan dari Allah, menautkan hati-hati kita, menambah ukhuwah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai langkah kita semuanya. Terima kasih banyak. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.